Terima kasih atas kesetiaannya. Namun nanti di akhir seminar ini, saya mengajak Bapak Ibu melakukan hal yang mungkin tidak pernah, jarang kita lakukan. Tapi kalau kita coba lakukan, saya yakin apa yang kita lakukan ini membawa berkat bagi kita. Maka sebelum saya masuk ke sesi kedua, saya teringat bahwa dalam kehidupan Allah itu mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Kita tidak tahu mau kemana Tuhan ini membawa. Mungkin pada saat kita penderita, kita sakit, kita selalu menangis. Tuhan, kenapa kok saya harus menghadapi hal yang menyakitkan dalam hidup saya? Jadi kok nggak bisa tidak ya? Kalau tadi kita sudah berkata, satu hal yang membuat kita terperangkap adalah cinta uang. Kedua, kemarahan, jengkel, sakit hati yang kita simpan. Sekarang banyak orang sakit badannya karena sakit hatinya. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang tidak dibereskan, tidak diolah. Disimpan terus. Dan kalau ketemu, akhirnya jengkel lagi. Saya ingat ada dua pastor tinggal di pasturan sama-sama. Lama-kelamaan tidak akur. Karena ada perselisihan, akhirnya dua-duanya tidak ngomong lagi, tidak bicara. Karena tidak bicara, dua-dua pastor ini, lalu pastor kepalanya berkomunikasinya lewat whiteboard. Dia tulis di whiteboard, besok kamu misa pagi. Lalu pastor temannya, dia datang, dia baca, besok misa pagi. Terus dia tulis, gak bisa. Pergi dia. Pastor paroki mendengar pintunya ditutup, dia keluar. Gak bisa. Lalu dia tulis lagi, lalu siapa yang bisa? Dia pergi lagi. Si pastor yang temannya mendengar, pastor itu udah masuk kamar, dia lihat, lalu siapa yang bisa? Dia jawab, gak tahu. Besoknya pastor paroki ini merasa karena temannya gak bisa, akhirnya terpaksa dia pagi-pagi bisa. 5 menit sebelum bisa dia sudah duduk. Rupanya sebelum 5 menit, pastor yang tadi juga merasa tidak enak. Datanglah mau mimpin misa, ketemu di sakristi, katanya udah bisa. Kata kamu terserah. Lihat saudara-saudara, bayangkan kalau suami istri sudah tidak bisa berbicara satu sama lain. Di rumah dikasih whiteboard. Lalu suami berkata, nanti malam pakai daster merah. Istri gak mau kalah, kamu pakai kolor hijau. Lalu suami kan bingung. Dia tanya, mau ngapain? Istri datang, tulis, kita ngerampok bank aja. Begitu menyedihkan kalau orang punya marah, dendam, tidak pernah dibereskan. Akhirnya tidak bisa berkomunikasi. Padahal manusia itu hanya bisa mengungkapkan keinginan dan harapan lewat komunikasi. Dan yang kedua, ketiga, kita punya kecemasan, betul, kita punya ketakutan, betul. Tapi jangan pernah lupa, berkat Allah lebih besar daripada ketakutan kita. Amin. Maka ada sebuah lagu yang indah menggambarkan betapa baiknya Tuhan.
Yang bisa bernyanyi, kita nyanyi sama-sama. Saya tidak tampilkan di teks. Lagu ini kamu. Apa yang kau alami ini mungkin dalam engkau mengerti satu hal tanamkan di hati hingga semua yang Tuhan itu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta mungkin cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Sama-sama tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Sekali lagi kita katakan apa yang kau alami. Wanita, laki-laki bersama saya, Tuhan itu tak akan memberi. Tuhan tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta mungkin cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Bersama tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Tepuk tangan untuk Anda yang begitu bersemangat. Bapak Ibu, terima kasih. Suster, pastor. Tuhan merendah. Kalau seorang ibu itu merendah, sudah tahu nggak nantinya mau jadi apa? Oh, ini yang ibu-ibu yang keblinger. Pernah merendah atau belum? Pernah. Seorang ibu kalau merendah, sudah tahu nggak nanti mau jadi apa? Tahu. Hanya ibu yang sedang merendah. Mau jadi apa? Terserah aja nanti. Kacau. Kalau seorang ibu merendah, sudah tahu mau jadi apa nanti, dan benaknya yang jadi disesuaikan dengan benaknya.
Saya tahu sekali karena ibu saya senang merendah. Ibu tahu punya suami seorang tentara, sering jaga malam. Dia punya kain, punya apa disebutnya benang wol ya. Benang wol, dia mau rendah. Oh, benangnya cuma segini. Buat syal saja. Ini buat sweater. Dia buat syal. Dia buat syal. Akhirnya. Jadi kalau tangan Tuhan merendah, Tuhan sudah tahu seperti apa nanti kita. Dan Tuhan itu di dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan punya rancangan yang indah, damai, sejahtera untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Ingat sekali, waktu kecil ada seorang anak hobinya main layang-layangan. Anak ini tumbuh di tanah Sunda. Kalau pakai baju kancingnya cuma satu. Di atas yang dikancing. Namanya si Sadul. Jadi kalau dia di sawah tangannya begini. Biar angin menebak seperti Superman. Kamu jadi apa Sadul? Sadulman. Dan Sadul ini terkenal jorok sekali. Dia sering keluar air di sini ingus yang hijau. Gua mengalir dari hidungnya. Kalau dalam bahasa Sunda leho. Lalu teman-temannya ngomong, Sadul itu jijik, ingusnya buah. Tapi Sadul terlalu sayang dengan ingusnya. Dia masukkan lagi ke dalam. Lama-lama ingusnya tambah hijau, tambah banyak. Lalu Sadul tidak mau membuang, dia elap ke sini. Dan akhirnya ingusnya berleleran ke pipinya. Dia lari-lari dan matahari terik, akhirnya ingusnya kering. Angin menerpa, meletek satu-satu. Semua perempuan jijik dengan Sadul, tidak mau mendekati Sadul. Sadul jijik, Sadul bau. Pasti Sadul kalau sudah besar tidak punya pacar. Sadul tetap tenang. Karena Sadul beriman pada Tuhan. Dan Anda tahu Sadul itu hari ini berada di depan Anda. Dan Anda tahu sekarang semua wanita ini potret dengan saya. Coba nanti setelah seminar bandingkan, lebih senang berpotret dengan saya atau Pastor Frans? Taruhan. Paling ibu-ibu kerahiman, ayo dengan Pastor Frans yuk. Lihat, dulu dijauhi oleh perempuan, sekarang perempuan ingin foto dengan saya. Betapa Tuhan itu punya rancangan yang indah untuk si Sadul, apalagi untuk Anda. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut dengan kehidupan. Percayalah, Tuhan kita baik. Percayalah Tuhan memberikan berkat yang indah. Bapak Ibu kalau kenal dengan Uskup Bandung itu satu angkatan dengan saya, Pak Monsinyur Antonius Sugianto Benyamin. Beberapa kenal. Beliau uskup pinter. Saya SD bareng-bareng beliau. SMP bisa, SMA dan kuliah sama-sama. Memang pinter sekali. Beliau itu kalau belajar hebat. Dia itu cuma lihat buku begini. Selesai belajar. Sampai saya pernah lihat bukunya. Sini, saya tanya. Ini nih. Dan dia jawab dengan pas. Persis titik komanya. Sampai saya ngomong, dan lu kayak mesin fotokopi. Akhirnya saya nyobain gaya belajar dia. Saya belajar. Nih, tanya. Terus dia nanya, nih, emang ada di situ? Saya tidak sepandai Monsinyur. Maka Monsinyur ini selalu IPK-nya besar. 4, Eko pas untuk lulus.
Dan akhirnya setelah imam, Bapak Vatikan berkenan mengangkat beliau untuk menjadi uskup. Saya berkenan di mata Tuhan untuk menjadi pastor yang mewartakan Allah di Batam. Saya dulu kecil iri dengan Monsinyur karena Monsinyur pintar sekali. Sekarang saya tidak perlu iri. Saya tanya Monsinyur, Monsinyur pernah ke Israel? Belum kok. Lalu saya tanya Monsinyur, Monsinyur kalau ke Vatikan ngapain? Ya rapat kok. Monsinyur, saya ke Vatikan main. Bapak Ibu lihat, Tuhan itu memberkati kita berbeda. Jelas? Jangan minta sama. Bayangkan kalau Tuhan memberkati kita sama, repot. Satu ingin kencing, semua kencing. Penuh itu. Dari Allah itu betul-betul tahu kita. Maka di dalam kitab suci, Allah itu sampai menghitung rambut kita, mengenal sekali. Nah, salah satu ketakutan dalam hidup manusia yang paling besar adalah apa? Takut menderita, takut sakit. Apalagi ibu-ibu, takut kelihatan tua. Di banyak ibu pergi ke Singapura untuk ditarik wajah. Memang setelah ditarik, baby face. 2 tahun kemudian, nenek lampir lah. Banyak ibu-ibu tato alis, pastor mau ditato. Tato alis, ininya hitam semua. Jangan pastor. Kita adalah orang yang menerima kehidupan, menerima apa adanya. Yang penting dicintai suster, yes. Saya suka sedih. Ibu kan suka foto dengan saya, foto gitu ya. Foto langsung, ulangi pastor. Kenapa saya kelihatan gitu? Memang gendut. Terus akhirnya saya supaya nggak gendut, ibu di belakang, mau di sini dulu. Nggak kelihatan gebuknya. Tidak terima diri. Bapak Ibu yang terkasih, itu penderitaan, itu ketakutan, takut sakit, takut berkorban. Jangan lupa, Allah pun menyelamatkan kita lewat penderitaan. Tolong itu. Jadi kalau Allah menyelamatkan kita lewat penderitaan, penderitaan harus menjadi bagian hidup kita. Harus. Semua keluarga punya penderitaan masing-masing. Punya. Jangan pikir kalau ada suami istri yang wah selalu ke gereja berdua, anak-anaknya ikut di belakang. Wah itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Belum tentu. Bisa terjadi bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya ngawur. Mungkin juga anak-anaknya ngawur, istrinya baik, bapaknya error. Saya tidak berani mama saya komentari. Ulang habis saya. Jadi di dalam kehidupan selalu ada, setiap rumah tangga punya penderitaan. Dan mari kita lihat bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Harus kita terima, harus kita panggul. Kita bisa memanggulnya kalau kita tahu tujuannya. Apa tujuan penderitaan di dalam kehidupan kita? Pertama, penderitaan itu sakit terjadi
supaya kita bertobat. Karena sakit, menderita, berarti ada sesuatu yang salah. Contoh, Anda sakit batuk, terus batuk, dan Anda tetap nekat merokok. Ingat ya, jadi saya selalu dikatakan, Yesus itu mengatakan kepada orang berdosa, orang tahu melakukan, itu disebutnya tolol. Kalau orang tidak tahu melakukan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang tahu dan melakukan, itu adalah tolol. Jadi orang kalau tahu merokok itu tidak sehat dan tetap merokok, itu artinya sudah tahu ini sakit, sudah tahu, dan apa akhirnya? Saya kalau sakit berarti saya harus bertobat, mengurangi. Sama ibu-ibu mulai sakit badannya, mulai membengkak, makannya dijaga. Sudah bentuknya tidak beraturan, santan menggelambir di mana-mana. Jadi tolong, itu untuk pertobatan. Jangan gak apa-apa kok pastor, gendut-gendut juga dicintai Tuhan. Gendut-gendut dicintai Tuhan. Menderita. Ibu, bapak, jangan pernah lupa. Kalau sudah menjadi suami istri, tolong mikir. Karena kalau suami sakit, siapa yang akan ngurus? Dan kalau istri sakit, siapa yang akan ngurus? Kalau pastor sakit, pastor panti jompo. Ada seorang suami begitu sayang pada istrinya. Istrinya itu hobinya ngemil, makan terus sampai gendut sekali. Lalu suaminya lapor kepada Romo, saya kasihan dengan istri saya. Kenapa? Dia kegendutan, takut saya banyak penyakit. Tolong dong Romo supaya istri saya bertobat. Ya udah Pak, saya temukan dengan istri Bapak. Saya ketemu dengan istrinya. Ampun, sampai pintu. Sampai saya ngomong, Ibu, kenapa Romo? Bohai ya Romo. Seksi ya Romo. Betul seksi Bu. Kalau Ibu di Batam, saya kelihatan di Singapura baru saya. Ada satu ibu tuh olahraga enggak? Olahraga Romo. Apa olahraga? Kalau ini capek, kan? Kalau dua-duanya segar, benar. Aduh Bu, ibu itu harus jaga diri. Suami ibu itu sangat mencintai. Ya gimana pastor? Saya sudah kebiasaan dari kecil ngemil terus. Saya ingin berhenti, tapi selalu ada yang mau dimakan, gitu ya. Salah yang membelinya siapa? Ya saya. Gitu. Udah Bu, ibu ini kan jangan lupa. Ibu sejak kecil mengikuti Yesus toh. Pastor, saya dibaptis sejak kecil pastor. Saya pengikut Yesus yang setia. Nah, kalau pengikut Yesus, maka kita akan selalu mengikuti Yesus. Ibu tahu bagaimana Yesus naik ke surga? Yesus diangkat pastor ke surga. Nah, nanti kita juga diangkat ke surga. Pas ibu diangkat oleh malaikat, lalu di tengah-tengah malaikat berkata, Ibra, dilepas. Ada seorang ibu marah di sini. Baru sekali saya khotbah dimarahin oleh ibu ini. Cari malaikat yang sering fitness. Kebablasan. Ini surganya kebablasan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sana bahwa sakit itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup kita. Maka sama, kalau kita juga merasakan beban kehidupan, jengkel,
ada sesuatu yang tidak membuat nyaman, berarti there's something wrong with your heart. Ada sesuatu yang gak beres dengan hati kita. Sama, kalau Anda pun merasa, Tuhan kok masalah ini terus gak selesai-selesai, berarti harus dibereskan, bukan melarikan diri. Jadi jangan pernah lupa penderitaan itu membuat kita bertobat. Saya tahun 2010 saya sekolah di Filipina, pastor. Dan saya sekolah di family ministry, saya sekolah konseling keluarga. Lalu pada saat saya sekolah, teman-teman saya cantik-cantik, pastor. Dan orang Filipina itu kalau ketemu pastor, tahu father, mereka itu, "Hi father," memeluk mereka. Dan memeluknya orang Filipina beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia hanya cipika-cipiki, hasal gitu. Kalau orang Filipina memeluknya erat, padat, mencengkram. Dan orang Filipina cantik-cantik. Saya orang Jawa, saya risih, saya nggak enak. Tapi lama-lama mereka berkata, "It's okay father, we are in Christ." Dia memeluk lagi. Lama-lama saya awalnya risih, lama-lama ketagihan. Sehingga saya selalu mencari kesempatan ketemu teman-teman gitu. "Hi, how are you? Hi father, how are you?" Dan rupanya pimpinan tahu. Akhirnya kuliah saya belum selesai, dipanggil oleh pimpinan, "Pulang." Saya berkata, "Belum beres, pulang." Karena Eko ini taat, pulang saya. Dan saya tidak ngomong sebulan dengan pimpinan saya. Dia telah merusak kebahagiaan. Dan Anda tahu, banyak sekali pastor akhirnya di Filipina keluar yang tidak tahan. Dan saya bersyukur, rupanya dipindahkan kembali ke Indonesia supaya saya tidak terjerumus dalam dosa, di dalam kenikmatan. Memang menderita, tetapi penderitaan itu menyelamatkan panggilan saya. Itu. Jadi saya itu pun sama. Di dalam kehidupan punya penderitaan-penderitaan yang harus saya alami sebagai apa? Saat saya untuk bertobat. Maka kedua, penderitaan tidak hanya merupakan kesempatan untuk bertobat, tetapi penderitaan itu menjadi undangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Suatu hari saya diajak untuk misa lingkungan. Saat saya misa lingkungan, umat menyambut saya. "Halo Romo, selamat datang Romo, terima kasih." Semua tersenyum. Ada seorang ibu pakai topi, tidak tersenyum sedikit. Yang salam dengan saya, "Romo." "Halo Ibu." Ya. Kata saya, "Ya sudah, biarin. Saya salam dengan yang lain. Sudah, jangan dihiraukan." Dari 30 yang hadir cuma satu kerikilnya. Saya bisa. Bisa. Ibu itu duduk persis di depan. Romo Frans begitu. Jadi tadinya saya mau menghindari, lihat lagi. Dan ibu itu sepanjang bisa. Padahal saya bisa, "Tuhan bersamamu." Dan bersama Romo. Lalu saya khotbah. Sepanjang khotbah, umat itu tertawa. Bagaimana ibu itu? Saya berpikir mungkin heboh. Saya hebohin lagi. Semua tertawa tertinggal-tinggal. Ibu itu cuma. Lalu saya berkata, "Sudah capek." Akhirnya bisa saya teruskan. Pas persembahan,
Tiba-tiba, saya kan biasanya persembahan kami para imam mengangkat hosti terlebih dahulu. Pada saat saya mengangkat hosti, muncullah dalam hati saya doa yang tidak saya kontrol. Tiba-tiba ada kata-kata dalam hati saya, Tuhan, sentuh hati ini, sentuh, sembuh. Saya tiba-tiba ngomong begitu dalam hati. Lalu saya teruskan, pada saat saya konsekrasi, inilah tubuhku yang dikurbankan bagi. Saya angkat, saya lihat ibu itu menangis terseduh. Lalu saya turunkan, saya angkat piala, ibu itu menangis juga. Lalu selesai misa, saya ganti jubah, ibu itu mendatangi saya. Setelah disentuh oleh Tuhan, wajah ibu itu tidak ada bedanya. Ibu datang kepada saya, Romo, terima kasih. Lalu saya jawab, iya ibu. Dan ibu itu berkata, boleh saya bicara? Silahkan. Romo yang selalu penuh sukacita. Di depan dudukku, lalu akhirnya ibu ngomong, Pastor, terima kasih. Kenapa Bu? Tadi Pastor mungkin melihat atau mungkin tidak, waktu konsekrasi tiba-tiba saya menangis, Pastor. Kenapa Bu? Pastor, sudah 1 tahun ini saya marah pada Tuhan. 1 tahun ini saya merasa disiksa oleh Tuhan. Saya tiba-tiba kena kanker payudara, Pastor. Dan payudara yang saat ini sudah diangkat, saya di kemo, gundul saya, Pastor. Setelah habis di kemo, setelah diangkat, kanker sudah menyebar ke sebelah kanan saya, Pastor. Saya ngomong pada Tuhan, Tuhan, apa salah saya? Apa dosa saya? Saya sering misa, saya sering pelayanan. Kenapa kau beginikan saya? Tapi Pastor, waktu Pastor tadi mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagi. Saya langsung merasa Tuhan meminta saya untuk bersama-sama berkorban. Dan waktu itu saya berkata, baik Tuhan, saya terima penderitaan ini. Saya terima. Pastor, terima kasih. Saya sekarang sudah menerima kanker saya. Dan Bapak Ibu, 2 tahun kemudian saya bertemu kembali dengan ibu itu. Saya dari jarak jauh sudah kagum, rambutnya sudah mulai tebal. Dan wajahnya agak berubah sedikit. Ada senyum setengah senti. Ibu, bagaimana? Ya, Pastor, terima kasih. Bagaimana Bu? Kankernya? Masih ada. Terus gimana? Tapi ini teman saya, Pastor, tidak apa-apa, saya terima. Kalau Tuhan mau, ini adalah bagian hidup saya. Ini cara saya melayani Tuhan dengan menderita seperti ini. Lihat. Dan sampai kemarin saya ketemu ibu ini penuh kedamaian. Jadi perhatikan apa yang saya mau katakan, bahwa penderitaan itu bisa jadi adalah bagian dari ikut sertanya saya dalam penderitaan Tuhan. Maka yang ketiga, penderitaan pun bisa terjadi pada kita untuk melembutkan hati kita. Supaya kita itu menjadi orang yang toleran, pernah merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau saya pernah menderita, melihat penderitaan orang lain, saya pun menjadi kasihan, ikut ambil bagian. Saya pernah sekali tidak punya apa-apa. Ya, saya pernah sedih sekali waktu teman-teman SD saya kelas 3. Semua ke kebun raya Bogor, rekreasi. Eko tidak.
Saya ingat bayarnya cuma 1.500. Dan waktu tanya bapak, Pak, mau rekreasi Pak, 1.500 Pak. Gak ada duit. Dan saya tidak berangkat, sedih sekali. Sampai akhirnya teman-teman pulang semua cerita, Eko diam. Dan akhirnya setelah saya jadi pastor, saya datang ke Kebun Raya Bogor, saya kencingin Kebun Raya Bogor. Dulu gua nggak bisa, sekarang gua bisa kencing di sini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya saya pun menjadi orang apa? Tidak indah melihat orang lain. Jadi kalau orang melihat ada orang lain gitu, saya punya berkat, kenapa nggak ngasih? Ambil. Saya kalau ke WC bandara, ada orang yang jaga, mereka tidak mengharapkan apapun. Saya mencoba, saya punya ini 10.000, ini ambil. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya ketarik 50.000, ambil nggak apa-apa. Saya merasa tidak akan pernah miskin dengan membuat dia bahagia. Saya pernah tidak punya apa-apa. Jadi penderitaan itu membuat kita menjadi toleran, menjadi mau berbagi dengan orang yang menderita. Dan penderitaan itu jangan kita lihat sebagai sesuatu yang menyakitkan melulu. Enggak. Karena setiap penderitaan itu unik. Apa uniknya? Satu, penderitaan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi penderitaan itu memang cara Allah membentuk kita. Cara Allah membentuk kita lewat penderitaan. Walaupun kita ingin udah saya saja, kalau bisa yang menderita, jangan kamu. Jangan, harus dia. Karena penderitaan itu memang untuk dia. Dan kedua, keunikan penderitaan adalah apa? Tergantung penderitaan itu menderita banget atau tidak, tergantung kepasrahan dan ketulusan yang menerimanya. Lihat, kanker yang tadi dilihat orang ibu itu, awalnya marah, jengkel. Lama-lama setelah menerima, dia lebih pasrah. Dia lebih enjoy dengan kankernya, dengan penderitaannya. Dia mengatakan, oke, saya terima. Jadi, penderitaan yang sama diterima oleh dua orang yang berbeda. Apakah mengakibatkan hal yang sama atau tidak? Tidak. Tergantung kepasrahan. Maka sama, ada ada suami istri yang penuh dengan sukacita dalam hidup perkawinan. Tapi ada suami istri yang saya tanya, Pak, bagaimana Pak bertahan dengan istri Bapak? Pastor, sebenarnya sudah tidak tahan, tapi ditahan-tahan. Tapi ada suami istri yang memang sungguh sangat menyayangi satu sama lain. Karena apa? Karena merasa bahwa ini adalah pilihan saya. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana hilang. Ada yang iseng. Saya akhirnya berhenti pada ini. Yesus kata, marilah kepadaku. Kamu semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan apa? Beban lagi pada kamu. Allah akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan itu bukan memberikan beban, memberikan kelegaan pada kita. Maka kalau Allah memberikan kelegaan, kenapa? Karena Allah adalah kasih. Maka barang siapa tidak berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Di dalam Allah hanya ada kasih. Dan orang hanya bisa mengasihi kalau orang itu
mengenal Allah. Karena Allah itu kasih, tadi dikatakan di situ. Yesus berkata, perintah utama dan pertama dalam Taurat adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bahkan dikatakan oleh penginjil Yohanes, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Dan kasih yang ditawarkan oleh Yesus bukan kasih yang senang terus, ketawa terus. Enggak, kasih yang ditawarkan Yesus adalah kasih yang seperti ini, saudara-saudara. Ini the real love. Maka Ibu Teresa berkata apa? Orang mencintai harus sampai menangis. Jadi pada saat dia mencintai dan dia sampai menangis dalam mencintai, itu kelihatan aslinya cinta. Maka dalam perkawinan bagus. Perkawinan, inti janji perkawinan, masih ingat? Gak apa-apa, karena Anda kawin cuma sekali jadi lupa. Saya ingatkan, saya berkali-kali mendengarkan. Kata-katanya seperti ini. Saya berjanji untuk mengabdikan diri. Saya ulangi dari depan. Konstantius Eko Wahyu Joko Santoso berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu, Juminten, dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, di waktu kau langsing dan langsung. Jadi janji perkawinan pun menunjukkan bahwa kalau suami atau istri berubah karakternya, cinta saya tidak akan berubah pada dia. Hebat. Itu kagum saya. Itulah sebabnya kenapa saya tidak mau menikah. Karena wanita itu indahnya cuma sejenak. Makin lama dipandang. No. Saya pernah memberkati perkawinan, lalu suaminya saya tanya, Pak, gimana ibu? Baik, pastor. Apa artinya baik? Ya baik, pastor, waktu pacaran segini, waktu setelah pacaran segini, pastor. Membesar ya. Tapi mencintai, ya saya tetap mencintai. Itu. Jadi cinta tidak akan pernah berubah walaupun kau berubah. Seorang ibu nangis kepada saya. Dia nangis karena suaminya punya wanita lain. Lalu berkata, Pastor, saya merasa dihianati selama ini. Rupanya bertahun-tahun dia sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan salah seorang perempuan. Dan itu teman kami, Pastor. Rupanya dia nyambung lagi setelah ikut reuni, Pastor. Jadi saya suka hati-hati ngomong tentang reuni. Hati-hati. Karena sekarang ada reuni tiap bulanan. Aneh enggak? Kalau reuni sudah tiap bulanan, itu memelihara cinta lama. Supaya bersemi kembali. Dan ibu ini marah karena suaminya akhirnya jalan dengan perempuan itu. Dan ibu ini berkata, Pastor, saya kecewa, saya marah, saya bukan perempuan yang diam saja. Saya kerja, Pastor. Kalau boleh jujur, pendapatan saya lebih besar daripada suami saya, Pastor. Saya kurang apa? Saya di kantor pun banyak digoda oleh laki-laki, Pastor. Tapi saya tangguh, Pastor. Saya setia, Pastor. Tapi saya melihat suami saya seperti ini, saya tidak tahan, Pastor. Apa yang saya lakukan, Pastor? Saya berkata, setialah. Pastor, tapi dia itu sudah, yang akhirnya dia sudah, saya tahu dia punya anak, Pastor. Saya juga bisa, Pastor, dengan laki-laki lain. Apa yang saya lakukan, Pastor? Setialah.
Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa kalau Anda merasa dikhianati oleh satu orang, Yesus pernah dikhianati oleh 12 orang muridnya. Kalau Anda merasa sakit, Yesus punya 5 luka dalam tubuhnya. Jadi kalau kita mengikuti Kristus, kita harus tahu bahwa kita harus mengasihi, walaupun mengasihi itu menyakitkan bagi saya. Maka bagaimana supaya saya bisa berbelas kasih? Saya harus berada di dalam Allah. Orang tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi kembali kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Saya pernah cerita, saya konflik dengan satu pastor teman saya, kakak kelas. Saya jengkel dengan dia karena dia kalau diberi tugas, kami di rumah retret itu padat sekali. Kalau dia diberi tugas selalu punya alasan, aduh saya nggak bisa, ada tugas. Lalu akhirnya, kamu ya udah jam segini, nggak bisa juga, ada tugas. 1-2 bulan kami bisa terima. Oke, nggak apa-apa. Lama-lama Eko ini jengkel. Apalagi Eko anak tentara. Akhirnya saya ingin tahu pastor ini kemana kalau mengatakan saya ada tugas. Dia pergi, saya ikutin dari belakang. Saya pinjam motor karyawan. Saya pakai jaket hitam. Lupa bahwa saya sudah kulitnya hitam. Kenapa harus pakai jaket hitam? Baru saya tahu bahwa pastor ini tidak tugas, malah main badminton. Jadi kecanduan main badminton. Saya marah. Akhirnya saya pulang, saya datengin pastor kepala. Dia tidak tugas, dia main badminton. Nggak benar itu. Apa kata pastor kepala? Eko, dia saudara. Kau harus mengasihi dia. Lalu saya berteriak, amin. Mulut saya amin, hati saya asu. Saya jengkel. Saya nggak terima. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang menjengkelkan itu selalu merasa bahwa tidak punya masalah. Jadi setiap pagi kalau ketemu, dia selalu berkata, halo Eko. Apaan sih? Saya tidak mau menyapa dia. Dia tenang menyapa. Bahkan di meja makan, dia di pinggir saya. Maka pada saat di meja makan, saya putar. Saya nggak pernah mau ngobrol dengan dia. Saya biarkan. Dan setiap saat kalau di ruang makan ada dia, saya menghindar. Di ruang rekreasi, dia nonton, saya ikut dengan anak-anak retret. Saya mencoba tidak ketemu dia, karena makin jengkel, makin marah. Tapi malam hari kita tidak bisa menghindar, karena kami malam berdoa bersama. Dan berdoa bersama itu melingkar, dia ada di depan saya. Jadi setiap doa jengkel, apalagi doanya ditutup dengan doa Bapa kami. Di dalam kata-kata Bapa kami ada kata-kata yang tidak saya suka. Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni dia. Saya ubah, saya yang doa, terserah saya. Saudaraku, kejengkelan tidak akan pernah hilang kalau kita tidak bereskan. Lalu saya berkata, aduh kalau begini terus saya bisa gak tahan hidup dunia. Lalu saya mengatakan, oh lupa saya selalu menasihati umat kalau ada masalah, doa. Akhirnya saya misa novena. Permohonannya satu, Tuhan ubah teman saya itu. Kalau perlu pindah. Dan hari ke-9, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Temanku ini tidak berubah. Hari ke-9, tiba-tiba dia seperti biasa menyapa saya. Halo Eko.
Tiba-tiba Eko, halo. Kenapa saya menjawab? Lalu saya duduk, bangku saya geser. Saya tanya, gimana badminton kemarin? Rame kok. Kok gua tanya-tanya badminton? Kenapa yang pelito ya? Pas mau buat kopi, saya tuh hobinya buat kopi hitam. Lalu saya buat kopi, saya tahu dia sukanya 3-in-1. Saya lihat dia belum buat kopi. Lalu saya kata, Romo, belum buat kopi ya? Belum kok, saya buatkan. Makasih ya kok. Ya. Romo Fran, saya tanya. Jangan di film. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Mendengarkan. Apakah Romo mendengarkan cerita saya? Pasturnya aja kayak gini, apalagi umatnya. Capek saya cerita panjang-panjang. Gak ngerti. Ngomong Fran, doa saya kan Tuhan, ubah. Kalau perlu pindah,